Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Another World tahun 2014. Oke, segera siapkan cemilan, minuman panas atau dingin, manis atau tawar, dan langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari di kiamat zombie, seorang pria sibuk memperbaiki sebuah peledak sementara pria yang lain mengawasi kondisi sekeliling mereka. Sesaat kemudian tiba-tiba para zombie berdatangan sehingga mereka harus memberondong ke arah zombie-zombie tersebut. Baru saja berhasil menumbangkan semua zombie tadi, lagi-lagi segerombolan zombie ganas lain berhamburan muncul mengejar mereka. Oleh sebab itu mereka bergegas kabur sembari menumbangkan sejumlah zombie yang menghadang. Sayang begitu sampai di mobil, ternyata mobil ini tidak mau menyala hingga para zombie pun mengerumuni mereka. Tapi setelah berusaha keras, akhirnya mobil tersebut berhasil dinyalakan sehingga mereka bisa pergi meninggalkan tempat itu. Sampai di tempat perlindungan, kedua pria ini berdebat lantaran pria yang disebut Wizard menginginkan seorang dokter, sedangkan pria yang disebut Kolonel menganggap itu buang-buang waktu dan bisa membahayakan nyawa mereka. Menurut Kolonel, mereka harus terus bergerak dan membantai semua zombie sampai menemukan tempat yang layak untuk dihuni. Hanya saja Wizard berkata mereka membutuhkan informasi untuk mengatasi masalah zombie tersebut. Bahkan ketika harus menetap di sebuah tempat pun mereka akan membutuhkan kemampuan seorang dokter. Oleh karenanya Wizard mengajak Kolonel pergi ke sebuah rumah sakit untuk mencari bahan-bahan kimia yang dia perlukan. Pada sebuah rumah sakit, Kolonel mulai memasang bahan peledak untuk berjaga-jaga jika saja para zombie bermunculan, sedangkan Wizard mencoba untuk menyalakan listrik. Di rumah sakit yang sama, 3 orang gadis berlari dari kejaran para zombie. Malang salah satu gadis terjatuh hingga sesosok zombie menyerang dia. Tidak dapat berbuat apa-apa, kedua gadis lain terus berlari mencari tempat berlindung. Cukup lama berlari, mereka akhirnya sampai ke sebuah koridor yang gelap hingga tiba-tiba berondongan tembakan menumbangkan zombie yang mengejar. Bersamaan dengan itu, Wizard berhasil menyalakan listrik di mana terlihat orang yang menembak adalah Kolonel. Kolonel lantas mengajak kedua gadis ini mengikuti dia. Akibat para zombie masih berdatangan, maka Kolonel memerintahkan mereka bersembunyi di sebuah ruangan, sementara dia dan Wizard menghabisi zombie-zombie tersebut. Pada ruangan yang dimaksud, gadis-gadis ini memberitahu kalau mereka adalah kakak beradik. Sang kakak yang merupakan seorang dokter bernama Susan, sedangkan si adik bernama Davina. Namun pembicaraan itu terhenti tatkala bom yang mereka pasang meledak. Untuk itu mereka segera berlindung, di mana masuklah seorang pria yang disebut sebagai Moser. Di sini Moser menunjukkan luka gigitan zombie yang dia alami dan memaksa mereka untuk mengobati dia sebelum para zombie berdatangan. Menurut Moser, para zombie tidak bisa melihat dia lantaran telah terinfeksi sedangkan mereka berada dalam bahaya. Moser rupanya juga mengenali Kolonel yang sebelum kiamat zombie terjadi selalu memburu dia. Tidak lama berselang, suara para zombie kembali terdengar sehingga Moser keluar dari ruangan. Alih-alih menyerang Moser, kesempatan ini justru Kolonel gunakan untuk mengajak mereka kabur meninggalkan rumah sakit tersebut, kendati sempat dikejar oleh segerombolan zombie. Pada malam hari, Wizard yang merasa penasaran berkata luka yang dialami oleh Moser tadi cukup dalam, sehingga berpendapat luka itu bukan disebabkan oleh gigitan manusia yang berubah menjadi zombie, melainkan gigitan hewan. Dia juga heran mengapa Kolonel ragu menghabisi Moser padahal memiliki kesempatan, apalagi mengetahui Kolonel yang tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menghabisi orang terinfeksi. Kalau memang Moser telah terinfeksi seperti yang dia akui, Wizard mengira Moser merupakan orang pertama yang terkena gigitan. Namun dia heran bagaimana selama ini Moser masih bisa mengendalikan diri. Sayang Kolonel tidak dapat menjawab hal itu. Keesokan hari, Wizard menunjukkan eksperimen untuk memisahkan air menjadi hidrogen dan oksigen kepada Davina. Menurut dia, hidrogen pada ruang tertutup dapat menimbulkan ledakan. Selama ini, Kolonel selalu menggunakan TNT atau serbuk mesiu yang terbatas untuk meledakkan para zombie. Jadi bom hidrogen berguna untuk menggantikan hal itu.
Beberapa waktu berlalu di tempat perlindungan, Wizard memberitahu kalau para zombie berdatangan sehingga mereka segera keluar. Sementara itu, Susan yang membawa mobil juga dikejar oleh segerombolan zombie. Begitu dia tiba, mereka pun bergegas memasuki mobil dan pergi meninggalkan zombie-zombie yang mengejar. Selang beberapa waktu, mereka sampai ke sebuah bangunan yang berada di luar kota. Wizard berkata kalau itu adalah kali kedua para zombie menemukan mereka, tapi kolonel justru menganggap dia lalai menjalankan tugas. Mendengar itu, Susan mengungkapkan rasa curiga kalau Mouser memiliki hubungan dengan para zombie yang menyerang mereka. Karena sepengetahuan dia, orang-orang yang terinfeksi akan berubah dalam beberapa menit, sedangkan Mouser masih dalam kondisi normal. Namun kolonel berkata Mouser bisa saja berbohong dengan infeksi yang dia alami, dan meminta Susan lebih baik membicarakan hal itu dengan Wizard ketimbang dengan dia yang lebih mementingkan cara untuk bertahan hidup dan memusnahkan para zombie. Selanjutnya kolonel mengajari kedua gadis itu menembak agar tidak menjadi beban dia. Dari situ mereka kembali ke kota di mana Wizard mencoba memasang dan meledakkan bom hidrogen yang dia buat, sedangkan yang lain bersiap di luar gedung. Tidak lama setelah ledakan terjadi, Wizard keluar dan dengan girang memberitahu kalau bom rakitan dia telah berhasil. Sesaat kemudian, dua sosok zombie muncul tapi dengan mudah mereka habisi. Keesokan hari di tempat perlindungan, Wizard berpendapat bahwa pemerintah sudah tidak ada, karena bila masih ada pemerintah maka seluruh tempat itu akan dihancurkan untuk mengendalikan wabah. Namun pendapat tersebut dia bantah sendiri dikarenakan listrik dan air masih mengalir. Dia juga curiga pemerintah sengaja menghilang akibat senjata biologis disebarkan. Tapi kolonel meminta Wizard berhenti membuat teori konspirasi dan lebih baik berjaga. Tidak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga mereka segera bersiap-siap. Sampai di tangga, Davina memberitahu bahwa ada sejumlah zombie yang mengejar. Wizard menambahkan kalau ini adalah kali ketiga para zombie mengetahui tempat perlindungan mereka, sehingga yakin ada seseorang yang menuntun zombie-zombie tersebut. Dikarenakan tidak memiliki waktu untuk membahas hal itu, kolonel memerintahkan mereka bergegas pergi. Dalam perjalanan, Wizard yang teringat perkataan Mouser tentang para zombie yang tidak dapat melihat dia menjadi curiga kalau semua ini adalah ulah dari Mouser. Mendengarnya, kolonel berkata mereka harus mengatur rencana untuk menghabisi Mouser jika benar dia yang menuntun zombie-zombie tersebut. Pada malam hari mereka sampai di bangunan yang berada di luar kota. Saat yang lain turun dari mobil, Susan bertanya apakah kolonel memang mengenal Mouser. Sayang Wizard yang tidak mengetahui pasti hanya bisa berkata kemungkinan kolonel tidak ingin menghabisi seseorang dari belakang karena bukan tindakan seorang tentara yang terhormat. Namun yang pasti kalau memang ada orang yang menuntun para zombie mengejar mereka, maka mereka harus memasang jebakan sebanyak mungkin karena telah kehabisan tempat untuk bersembunyi. Esok hari, Wizard mengajak Davina melihat eksperimen yang dia lakukan. Dalam eksperimen kali ini, Wizard mencoba memisahkan tanah dari air. Berdasarkan teori, partikel yang cukup seharusnya menempel seiring waktu untuk membentuk sebuah pulau kecil. Tapi kali ini Davina kurang tertarik dengan eksperimen kedua tersebut karena tidak relevan dengan situasi mereka saat itu. Kemudian kolonel mengajak Wizard untuk memasang jebakan dan bersiap menghadapi serangan Mouser yang kemungkinan datang bersama para zombie. Rupanya perkiraan mereka benar karena Mouser memang datang memimpin para zombie. Dari situ mereka pun memancing Mouser untuk mengejar. Selang beberapa saat terdengar suara teriakan Mouser yang terkena jebakan mereka. Dalam posisi ini Mouser mengungkapkan bahwa ketika wabah zombie baru terjadi, kolonel telah menghabisi seluruh keluarga dia sendiri dari jarak dekat. Mouser menilai jika seorang warga sipil melakukan pembunuhan, maka orang itu akan disebut sebagai kriminal atau psikopat. Tapi jika seorang militer membunuh ribuan bahkan lebih, maka militer itu akan disebut sebagai pahlawan. Jadi menurut dia, kolonel tidak lebih dari seorang psikopat yang berseragam militer. Sayang belum selesai Mouser mengungkapkan semua yang dia ketahui, tiba-tiba Susan menghabisi dia. Melihat ini sontak membuat Wizard marah. Tapi bersama dengan itu terdengar bom yang mereka pasang meledak, di mana terlihat para zombie berhamburan datang. Oleh karenanya kolonel memerintahkan mereka bergegas mengatur posisi. Selanjutnya dari atas gedung, zombie-zombie agresif yang berdatangan ini pun mereka musnahkan. Keesokan pagi mereka kembali ke tempat perlindungan.
Di sini Wizard meminta kolonel mengakui semua perkataan Moser dan tentang pengetahuan dia bagaimana wabah zombie ini bermula. Alhasil kolonel mengaku telah menghabisi keluarga dia yang terinfeksi dan menceritakan pula bahwa wabah zombie ini diakibatkan oleh sebuah eksperimen senjata biologis yang menjadi tak terkendali. Namun kolonel mengungkapkan bahwa rekan-rekan ilmuwan Wizard lah yang telah melakukan eksperimen senjata biologis tersebut, sehingga bisa saja Wizard adalah salah satu ilmuwan yang terlibat. Jadi dengan kesal, kolonel meminta Wizard berhenti bertingkah seperti orang suci dan mengajak mereka lebih baik mempersiapkan diri menghadapi serangan zombie yang semakin banyak dan agresif. Saat tengah mengawasi, Susan dan kolonel melihat sekelompok zombie yang datang ke gerbang. Untuk itu mereka segera memberitahu yang lain, tapi para zombie juga sudah berhasil merangsek masuk. Ketika yang lain terlebih dahulu pergi bersembunyi, kolonel justru berhadapan dengan sejumlah zombie agresif yang dengan susah payah berhasil dihabisi. Di tempat persembunyian, Susan rupanya melihat kolonel terluka akibat serangan zombie tadi. Tapi kolonel berkata ini bukan kali pertama dia terluka oleh serangan zombie. Mendengar itu, Susan memberitahu kalau dia juga pernah mengalami hal yang sama, sehingga berpendapat infeksi tidak menular melalui gigitan atau cakaran. Hanya saja bila virus zombie memiliki masa inkubasi yang sangat lama dan mereka memang terinfeksi, berarti mereka harus menjauhi Wizard dan Davina. Sayang, kolonel marah dan menolak menanggapi hal itu, serta mengajak mereka mempersiapkan bahan peledak di berbagai posisi. Keesokan pagi, Davina menyampaikan rencana untuk mengumpulkan suplai agar mereka bisa pergi sejauh mungkin dari kota. Namun kolonel dan Susan tidak menyetujui rencana tersebut karena masih terlalu banyak zombie yang berkeliaran di kota, sedangkan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Manakala tengah mempersiapkan senjata, tiba-tiba Davina dan kolonel memberitahu para zombie berdatangan mengepung tempat perlindungan tersebut. Untuk itu mereka pun bersiap sekaligus pasrah terhadap serangan yang akan datang. Namun tidak berselang lama, Davina memiliki ide untuk berlindung di langit-langit. Mendengar itu, kolonel memerintahkan mereka memasang lebih banyak peledak, sedangkan dia mengaitkan tali dan mengajak mereka memanjat. Naas ketika Susan memanjat, bersama dengan itu pula para zombie berhasil merangsek masuk dan berusaha menarik dia, sehingga mereka tidak dapat menekan remote karena masih terlalu dekat dengan peledak. Alhasil Susan terjatuh dan dimukbang oleh zombie-zombie tersebut. Melihatnya, terpaksa Wizard menekan remote, di mana ledakan itu mementalkan mereka juga. Berikutnya, Wizard dan Davina mencoba mengobati luka yang dialami oleh kolonel. Parahnya kolonel justru marah dan mengungkapkan bahwa dialah yang memimpin proyek senjata biologis, di mana rumah sakit tempat mereka bertemu adalah rumah sakit yang dijadikan tempat penelitian. Sementara Susan juga terlibat dalam penelitian tersebut. Hal inilah yang menyebabkan Susan menghabisi Moser sebelum Moser menjelaskan semuanya. Kolonel juga mengakui dia dan Susan telah terinfeksi. Mendengar penjelasan ini, maka terpaksa Davina menginjeksi kolonel, sehingga kolonel langsung berpindah alam. Beberapa waktu berselang, mereka mendandani kolonel menggunakan pakaian militer, kemudian meletakkan dia di perahu layaknya kesatria Viking yang hanyut terbawa arus. Malang di tengah perjalanan, kolonel kembali bangkit. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami, semoga terhibur dan sehat selalu.